Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BSDE atau Bumi Serpong Damai. Kita lihat, kalau tidak salah yang di video sebelumnya kita pernah membahas tentang saham BSDE ini, yang kalau tidak salah terakhir kali kita membahas bahwa ada proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan. Lalu ini kita lihat dulu direktur utamanya, yaitu Franciscus Saverius. Kemudian ada direktur, yaitu Lejani Harjanto. Untuk alamat kantor mereka ada di Sinarmas Land Plaza, Sinarmas Land Plaza. Nah, di BSD ya. Ini satuan penuh dan bentuknya itu rupiah. Kita lihat kas dan serta kas. Kas dan serta kas agak berkurang dari 9,7 triliunan menjadi 9,4 triliunan. Untuk investasi dia ada berkurang juga dari 2,2 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Untuk piutang usaha kita lihat dulu. Wah, ini tampak ada peningkatan cukup besar di pihak ketiga. Ini sebenarnya agak cukup besar sih, dari 173 miliaran menjadi 251 miliaran. Nah, bahkan yang pihak berelasi itu juga meningkat dari 7,7 miliaran menjadi 9,9 miliaran. Untuk beberapa hal ini seperti persediaan, wah ini cukup bagus nih, karena persediaannya meningkat dari 12,6 triliunan meningkat cukup banyak menjadi 14,3 triliunan. Tapi itu kita lihat sebenarnya presentasinya ya. Presentasi meningkat cukup banyak ya, oke, bagus. Lalu ada total aset lancar nih. Aset lancar agak sedikit berkurang dari 219,5 triliunan menjadi 29,3 triliunan. Jadi ini sebenarnya sudah cukup besar ya perusahaannya. Kemudian pun besar sih, karena udah mencapai puluhan triliunan. 29,5 triliunan menjadi 29,3 triliunan. Itu untuk yang aset lancarnya saja. Dan di aset tidak lancar atau aset tetap, investasinya pun meningkat cukup besar. Kita lihat dari 187 miliaran meningkat cukup besar beberapa kali lipat. Lalu ada goodwill, oke, goodwill gak gitu apa. Properti investasi bahkan meningkat dari 7 triliunan menjadi 9 triliunan. Total asetnya dari 64,9 triliunan menjadi 66,8 triliunan. Artinya dia meningkat juga untuk asetnya. Utang bank jangka pendek bagus, menurun dari 33 miliaran menjadi 19 miliaran. Utang usaha kita lihat. Utang usaha ini agak sedikit meningkat ya. Untuk yang pihak ketiga maupun yang pihak berelasi. Lalu di sini ada liabilitas sewa meningkat juga 5,2 miliaran menjadi 8,1 miliaran. Total hutang jangka pendek dari 11,3 menjadi 11,8 triliunan. Bahkan untuk yang jangka panjang kita lihat, wah ini menurun nih. Cukup bagus sih kayaknya ya. Dari 15,6 menjadi 13,7, kayak hutangnya itu menurun nanti. Nah, total hutangnya dari 26,9 menjadi 25,6 triliunan. Artinya dia menurun. Dia menurun, hutangnya ini cukup bagus nih. Kalau kita lihat persediaan bertambah, hutangnya menurun, lalu total ekuitas bertambah juga. Bertambah kurang lebih 3 triliunan. Dari 38 triliunan menjadi 41 triliunan. Nah, ini kurang apa lagi nih ya. Karena sebenarnya bagus sih kalau kita lihat. Untuk pendapatan usahanya, wah meningkat juga 10,2 triliunan menjadi 11,5 triliunan, tapi beban penjualannya meningkat. Beban penjualan meningkat, padahal kalau enggak itu laba kotor bisa lebih banyak lagi ya. Nanti kita lihat sebenarnya bebannya itu masuk di apa aja ya. Laba kotor kita lihat dari 6,8 menjadi 6,44 triliunan. Sehingga laba usahanya dari 3,7 menjadi 2,9 triliunan. Pendapatan bunga itu meningkat 332 miliaran menjadi 497 miliaran. Dan yang kepada entitas induk menjadi 1,9 triliunan dari tahun lalu 2,4 triliunan. Artinya walaupun pendapatannya bertambah, labanya malah berkurang, karena kita lihat tadi beban pokoknya itu tinggi sekali menurut kami. Bukan tinggi sekali sih, sebenarnya agak tinggi ya. Tapi nanti kita lihat sebenarnya penyebabnya itu di mana. Kesalahannya itu di mana, atau mungkin saja mereka banyak proyek yang sedang dikerjakan mereka gitu. Beban penjualan dari 1,2 menjadi 1,3 triliunan. Ini arus kas dari aktivitas operasional. Beban umum meningkat paling banyak yang di kontraktor. Nah, ini menurut kami ya, kalau dia bebannya itu di kontraktor, itu berarti kan ada proyek yang sedang digarap. Menurut kami nggak gitu apa sih? Artinya itu bebannya itu memang untuk yang ke masa depan,
untuk penghasilan ke masa depan. Berarti masih is okay sih. Kecuali kalau tadi dia bilang beban umum, beban administrasi atau lain-lain yang kita udah pakai, dia gak menghasilkan apa-apa lagi, masa udah selesai di tahun itu. Nah itu agak gimana gitu ya. Tapi ini beban kontraktor. Ini kita bisa lihat untuk yang perusahaannya. Ada yang di transportasi, investasi, memang rata-rata kalau kita lihat perusahaan besar itu tetap ada anak perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Itu tujuannya entah apa atau gimana. Nah itu ibaratnya mereka sendiri yang tahu lah ya. Nah ini bahkan ada kota wisata, real estate, Cibubur, kemudian ada Jakarta Apartment, ada Southgate Grand Wisata, Sinama Sen Plaza, Cashback, ada DP Mall dan hotel include room, pusat pembelajaran dan hotel atau shopping center and hotel, real estate, perkantoran. Ini ada juga entitas anak dari Tuti. Karena gimana ya, ini mereka ada pegang beberapa saham perusahaan sih. Jadi banyak juga anak perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Makanya tidak heran kalau perusahaan besar itu banyak di sini ya. Ini dia saja nih, banyak katanya entitas anak SPE, entitas anak BPM. Nah, banyak ya. Bisa dilihat di sini, mau tahu ada salah satu yang kerja di sini ataupun jadi top management di sini, ataupun jangan-jangan salah satu pemegang sahamnya juga ya. Ini kita skip. Nah ini udah sampai yang di kasnya ya. Ini kita lihat kas. Nah ini cash on hand-nya kemarin ada sekitar 11 miliaran, meningkat cukup besar menjadi 31 miliaran. Kayaknya mungkin untuk jaga-jaga ya, untuk mau bayar ini itu lagi. Untuk bank, pihak berelasi Bank Sinarmas meningkat dari 12 miliaran menjadi 25 miliaran. Lalu ada BS, unit syariah. Ini meningkat. Lalu kita lihat pihak ketiga paling banyak di Bank Sentral Asia, masih Bank Sentral Asia. Di sini totalnya dari 375 miliaran menjadi 400-an miliaran. Cukup banyak ini ya. Untuk yang dolar itu ada 16 miliaran dan 30 miliaran. Dolar Singapura SGD 1 miliaran menjadi 15 miliaran. Itu mereka taruh all in di OCBC Bank. Nah, Bank OCBC, kemudian ini kita lihat total yang di bank dari 406 miliaran menjadi 435 miliaran. Bahkan kita lihat yang di dolar Amerika Serikat, mereka ada simpan di Credit Issue, ada Maybank, ada di Morgan Stanley juga ya, Morgan Stanley, ada Deutsche Bank, jadi banyak juga itu. Biasa perusahaan besar memang mereka kalau ada keperluan ataupun ada ibaratnya gitu, atau lah anggap aja lah operasional di luar negeri gitu. Nah, mereka ada taruh ya di sana ya. Nah ini mereka ada Hong Kong and Shanghai Banking Limited Corporation. Ada juga kalau ini investasi mereka, bank dan deposito berjangka. Jadi cukup banyak ya angkanya itu. Nggak kecil-kecil lagi. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 bagi investasi reksadana yang dikelola oleh Morgan Stanley Singapura sebanyak dari 12 miliaran menjadi 13 miliaran. Baru ada investasi pada proyek Amos selama tahun 2023 sebesar 29 jutaan dolar. Investasi pada Ascent Global Investment. Nah ini 2023. Ini kita lihat piutang usahanya.
piutang usaha, pihak berelasi. Wah, ini banyak juga ya ini ya. Piutang usaha dari 181 miliaran menjadi 261 miliaran. Mereka ini ada bagi-bagi lagi. Jadi sewa kamar, makanan, minuman. Wah, ngakak ini ya. Dan ternyata kalau kita lihat piutang usahanya sebenarnya agak cukup macet sih. Menurut kami ya, ini yang pihak berelasi dulu. Ini kita lihat dulu, ini pihak berelasi ya. 3-6 bulan, 3,6 miliaran dari 800-an juta. Ada apa itu? Kenapa meningkat cukup pesat? Lalu bahkan yang pihak ketiga ada sampai lebih dari 1 tahun 112 miliaran. Tetapi kami ingatkan lagi, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti gitu, ada juga properti dan lain-lain gitu. Nah, biasanya agak apa ya, ini agak wajar sedikit ya. Ini ada 6 bulan sampai 1 tahun, di atas 1 tahun. Baru ini ada persediaan tanah dan bangunan yang siap dijual meningkat cukup pesat dari 3 triliunan nih menjadi 4,2 triliunan. Berarti produk banyak, jadi ada penawaran, tentunya bisa ada pembelian. Bahkan tanah yang sedang dikembangkan bertambah lagi, berarti mereka terus meningkatkan karena ada modal, jadi bisa. Ini tanah dan bangunan siap dijual. Ada BSD tadi dan yang sedang dikonstruksi. Ini ada grand wisata dan lain-lain, tanah yang sedang dikembangkan. Nah, ada BSD City, mereka fokus di BSD City. Lalu ada Manado, Taman Permata Buana, Legenda Wisata Kota Bunga, Southgate dan lain-lain. Ada Klaska Residence, ada Aerium, Apartemen Akasa. Tapi apartemen Akasa ini sudah gak ada ya. Kemarin masih ada dikembangkan, sekarang gak ada. Taman Permata Buana, Upper West and Enchanter Business Park. Ini pokoknya dari 12 triliunan menjadi 14 triliunan. Ini angkanya ini gak main-main ya. Kita lihat bangunan yang sedang dikonstruksi ini ada nilai kontrak sudah berapa persenan gitu ya. Sampai mereka tambah-tambah lagi ya. Memang sebenarnya gitu sih, banyak perumahan yang laku dia pasti akan terus upgrade. Kecuali tadi kalau perumahannya nggak laku itu agak sulit ya. Ini ada pembelian uang muka tanah dan gedung gitu ya. Ini cukup banyak nih semua nilainya ya. Ini ada entitas asosiasi, kepemilikannya mereka ada transparan semua, mereka kasih lihat semua. Ada Ventura bersama dan lain-lain. Nah, ini entitas memiliki beberapa tanah di Balikpapan dan lain-lain. Properti investasi, wah ini banyak nih propertinya. Bisa dilihat. Tapi mungkin kayak gitu ya. Mungkin kalau orang kaya mau kemana saja tinggal, nah ini kan punya aku tinggal tidur, tinggal masuk itu aja lah ya. Makanya setidaknya jadilah kaya ya. Kita lihat di sini. Ini ada asetnya. Ini udah ulang-ulang nih udah kepada yang umumnya gitu lah ya. Nah ini nih, dia ada jelaskan untuk yang semi operasional itu, untuk yang laba itu berapa. Laba sebelum pajak kita lihat dulu. Laba sebelum pajak Janto mereka rugi. Paling banyak itu mereka dapat dari real estate. Kemudian number 2 ada property. Kemudian the third ada hotel. Yang ketiga ada hotel. Yang keempat Janto itu masih rugi ya. Laba rugi sebelum pajak. Ini pendapatan usaha dan mereka jelaskan semua. Mereka itu saya ada kami sekian. Terima kasih. Saya investasi.